Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, Bapak Ibu semuanya. Hari Kamis yang penuh berkah ini kita masih diizinkan sama Allah untuk bisa berjumpa kembali di acara kuliah miliarder yang pada hari ini, hari Kamis berkah ini akan kami hadirkan testimoni dari teman-teman alumni dasarnya keajaiban rezeki. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada manusia terbaik, junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana nanti kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk kelancaran acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini, yang sudah berkenan hadir di Zoom meeting, yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Semoga Allah ganti semuanya dengan keberkahan, kesehatan, keberlimpahan rezeki, dan mudah-mudahan apapun yang menjadi hajat dan impian Bapak Ibu semuanya, Allah kabulkan satu persatu. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, pada hari Kamis yang penuh berkah ini akan kami hadirkan testimoni dari teman-teman alumni dasarnya keajaiban rezeki yang sudah mempraktekkan ilmu dasarnya keajaiban rezeki, dan Allah sudah hadirkan keajaiban-keajaiban kepada beliau. Kami hadirkan yang pertama, beliau seorang ibu yang sudah mempraktekkan ilmu di KR, dan alhamdulillah Allah hadirkan keberkahan-keberkahan serta keajaiban-keajaiban kepada beliau dan keluarga. Kami hadirkan Bunda Rusmini dari Lebak, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Eko dan Bunda Utami yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk testimoni di pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Rusmini, asal dari Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Keseharian saya bekerja di pemerintahan desa sebagai kasih pemerintahan dan Transtip. Bapak Ibu semuanya, sebelum saya mengenal ilmu DKR, saya mengalami sakit saraf kejepit di bagian tulang belakang, dan saya merasa kesakitan dari bokong, paha, dan betis. Kalau untuk duduk, saya merasa kesakitan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya sudah melakukan berobat jalan ke rumah sakit dalam jangka waktu 1 tahun. Saya sudah lakukan, tapi Bapak Ibu hasilnya tidak ada perubahan. Yang akhirnya pengobatan saya hentikan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, hati saya mulai gelisah. Saya sering marah-marah. Yang akhirnya Bapak Ibu, saya jatuh sakit. Bapak Ibu, saya tidak sengaja scroll TikTok, dan saya melihat live-nya Bunda Henika. Akhirnya saya simak, saya dengarkan dengan baik. Dan akhirnya Bapak Ibu, saya ikut kajian ilmu DKR. Bapak Ibu, malam itu saya menyimak kajian itu. Saya tak bisa nyaman untuk berbaring, dan saya tidak nyaman untuk terlentang. Saya harus tengkurap, Bapak Ibu, karena menahan rasa sakit kalau saya berbaring. Bapak Ibu, setelah saya menyimak kajian kelas 1, saya amalkan, Bapak Ibu. Dan saya amalkan terapi-terapi itu. Terapi ikhlas, ridho, terapi memaafkan, dan terapi syukur.
Alhamdulillah Bapak Ibu, paginya sakit saya mendingan dan reda Bapak Ibu, perubahan yang sangat jauh. Bapak Ibu, Alhamdulillah Allah kirimkan kepada saya. Rasa sakit saya dikatakan sembuh Bapak Ibu. Dan 90% sembuh. Seketika saya teringat, ya Allah, apakah Engkau kirimkan sakit saya ini sebagai dosa-dosa saya? Dan saya dosa kepada orang tua saya, terutama dosa kepada Allah. Ya Allah, apapun pekerjaan kemarin saya, apakah ada dosa pula ya Allah? Bapak Ibu semuanya, akhirnya saya yang semula tidak bisa aktif di kantor desa. Alhamdulillah, setelah saya mendapatkan keajaiban, sekarang saya bisa beraktivitas kembali, bisa mengabdi di desa, karena saya tugas di kantor desa. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Harun Ar-Rasyid dan Bunda Ana yang telah memberikan ilmunya kepada saya. Saya ucapkan terima kasih pada Bunda Henika yang selalu membimbing saya, yang sudah memberikan ilmu kepada saya dan memberi motivasi kepada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Sriana yang sudah memberikan motivasi-motivasi kepada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru. Bapak Ibu semuanya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya Bunda Rusmini dengan mempraktekkan ilmu dasarnya keajaiban rezeki. Bunda Rusmini Allah berikan kesehatan, Allah hadirkan keajaiban-keajaiban yang luar biasa kepada Bunda Rusmini dan keluarga. Dan semoga Bunda dengan terus mempraktekkan ilmu dasarnya keajaiban rezeki, Allah hadirkan keajaiban-keajaiban yang lebih banyak lagi kepada Bunda Rusmini dan keluarga. Terima kasih banyak Bunda, selamat beraktivitas kembali. Baik Bapak Ibu semuanya, luar biasa beliau sudah mempraktekkan ilmu dasarnya keajaiban rezeki dan beliau juga sudah merasakan keajaiban-keajaiban yang Allah hadirkan kepada beliau. Kita lanjutkan Bapak Ibu semuanya. Yang kedua akan kami hadirkan, beliau juga seorang ibu yang sudah mempraktekkan ilmu dasarnya keajaiban rezeki dan Allah sudah hadirkan keajaiban-keajaiban serta keberkahan kepada beliau dan keluarga. Kami hadirkan yang kedua Bunda Ute Hasna dari Semarang, dari Sumedang, Mudah, dari Sumedang Bunda. ya mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya dari Sumedang. Nama saya Utai Hasna. Di sini saya ingin membuka membuka sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu dengan adanya ilmu terapi DKR. Itu ada terapi maaf, ada terapi syukur, dan terapi. Saya mau bercerita, ibu-ibu, bapak-bapak. Pekerjaan saya pijat, terapi pijat. Waktu itu saya ada di keraton, ada acara Hari Jadi Sumedang, ya, tanggal berapa ya, lupa. Tiap tahun suka ada tamu dari Malaysia. Nah, di situ orang Malaysia selalu memanggil saya untuk diminta dipijit. Hari pertama waktu diminta dipijit, saya sakit, tidak mampu untuk melayani tamu itu ya.
Ya, besoknya karena saya ingat itu tamu dari Malaysia jauh-jauh ingin dipijit sama Bunda, terpaksa saya relakan, saya sembuh, sembuh, sembuh. Dan saya ternyata ya sembuh, mau mijat. Udah siap hari pertama saya mijat dari tamu dari Malaysia. Waktu itu hari pertama jam 6 sampai jam 11, jam 9 selesai. Nah, tamu itu minta pijit. Besok Bu, saya pijit lagi subuh. Ya terpaksa saya harus menyiapkan segala konsentrasi saya, tenaga saya. Ternyata dari subuh sampai asar baru selesai. Wah, saya agak apa ya, down gitu ya. Karena saya lapar, capek, ingat apa gitu. Ternyata pulang dari mijat orang Malaysia itu besoknya saya sakit. Nah, dari situ sakit. Wah, saya sakit, tapi saya nggak mau sakit. Saya tolak rasa sakit itu. Iseng saya buka TikTok, dan saya memang hobinya buka TikTok, mau nyari-nyari ilmu. Ternyata di situ ada ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki. Nah, dari situ saya, wah ini saya mau nanya-nanya. Ternyata di situ ada yang sedang Ibu Parti, Bunda Parti. Nah, saya settingan sama Bu Parti. Ternyata Bu Parti mengarahkan sesuatu yang sangat mulia, sangat luar biasa. Dan saya merasakan setelah itu saya praktekkan dari ilmu DKR dari Pak Haji Harun, luar biasa sekali. Keajaibannya sudah dirasakan. Ternyata saya praktekkan ilmu DKN itu luar biasa, sangat luar biasa. Saya praktekkan terapi maaf, terapi syukur, terapi ikhlas. Alhamdulillah. Saya di situ semangat. Wah, saya nggak mau begini. Wah, saya tidak suka seperti ini. Saya udah tua, tapi saya nggak mau. Saya ini tua karena kondisi. Saya harus lebih semangat lagi. Nah, saya buka-buka itu live-nya Ibu Parti. Bun, katanya nih, bisa umroh, harus paket ini gini-gini. Ya, pikir sambil, dan saya tuh masih belum fit bener ya, masih ada rasa demam menggigil, tapi semangat saya ingin ke Baitullah. Nah, terpaksa saya berpikir macam-macam dipikirkan supaya agar saya bisa ikut terdaftar. Nah, dari situ saya ada uang arisan. Terpaksa saya juga lagi sakit mah nggak ada uang, nggak ada pemasukan, ada uang gitu, arisan dari ibu aja. Diapain ini uang? Saya tuh nggak pernah ada uang, megang uang segini, tapi saya kan ada angan-angan ingin ke Baitul. Pas saya masih sakit, pas saya badan lemah, masih menggigil, ke Bunda Parti, saya bilang, wah saya nanti aja Bunda Parti, saya transferkan uang buat ini jam 3, tapi saya gelisah, sedih, dan macam-macam yang dirasakan. Ternyata saya, wah saya harus bangun ini. Uang ini saya kirimkan buat daftar ke itu loh. Lah, pulang dari transfer, udah nggak seperti tadi sebelumnya berangkat, badan saya kayak gini. Wah, saya nggak mau begini. Ternyata, nah dari hari-hari itu saya praktek terus, praktekkan ilmu DKR-nya. Ternyata, alhamdulillah. Saya dulu suka lari dan alun ya, alun-alun Sumedang, masih kuat dulu, umur berapa ya, masih kuat. Nah, itu tertutup beberapa lama, tertutup beberapa tahun. Nah, sekarang ini, alhamdulillah, itu keajaiban. Setelah itu saya merasa nih ada itu ya dari dokter apa itu ya, katanya harus lari-lari ya, itu dari dulu juga saya suka olahraga, berupaya untuk bisa jalan-jalan di alun-alun sekitar 3 putaran, besoknya nambah, akhirnya saya alhamdulillah keajaiban itu terjadi. Saya kembali seperti dulu, kekuatan saya sepertinya saya pulang di lari, jalan-jalan di alun, pulang ke rumah, kan di rumah saya ada itu posyandu. Bu saya sini, iya, iya, iya.
mau periksa, ternyata di data nama saya kan 70 tahun. Tapi di Posyandu dinyatakan saya usia baru 29 tahun. Aneh, aneh. Ternyata ya semangat saya seperti itu setelah terapi DKR dan HPS. Alhamdulillah saya bisa menata keadaan hati saya. Sebelum di luar, saya menata hati di dalam rumah, di lingkungan rumah. Kalau di luar sih, di dalam rumah. Ini gitu. Ya, alhamdulillah berkat terapi DKR ini, saya sangat luar biasa merasakan keajaiban hari ini juga. Saya berterima kasih kepada Pak Haji Harun yang telah memberikan ilmunya, juga kepada Pak Eko yang telah menyiapkan ini waktu dan tempatnya, dan juga ke Bunda Utami dan juga Bunda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bunda luar biasa ya Bun. Tadi ada kata-kata dari Bunda. Walaupun saya sudah tua, tapi semangatnya tetap muda. Masya Allah luar biasa ya Bunda. Mudah-mudahan Bunda dengan terus Amin. mempraktekkan ilmu dasarnya Amin. keajaiban ini, Amin. Allah hadirkan keajaiban-keajaiban yang lebih Amin. banyak lagi kepada Bunda Uti Hasna beserta keluarga. Amin. Terima kasih banyak Bunda. Selamat beraktivitas Amin. kembali. Baik, Amin. Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan. Beliau-beliau tadi sudah mempraktekkan ilmu dasarnya keajaiban rezeki. Allah sudah hadirkan keajaiban-keajaiban kepada beliau-beliau. Dan Masya Allahnya, luar biasanya, beliau insya Allah istiqomah mempraktekkan ilmu dasarnya keajaiban rezeki. Kita lanjutkan yang ketiga, Bapak Ibu, kami hadirkan. Beliau juga seorang ibu yang sudah mempraktekkan ilmu dasarnya keajaiban rezeki dan Allah sudah hadirkan keajaiban-keajaiban kepada beliau dan keluarga. Kami hadirkan Bunda Swiyanti dari Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu dan Ibu Utama saya untuk menyampaikan testimoni pada pagi ini tentang ini. Perkenalkan, nama saya Ibu Sriyanti dari Semarang, Jawa. Saya adalah mantan guru praktik guru. Awal saya kenal dengan sama Kak Tri. Mungkin agak Dikenalkan diperhatikan Bunda Swiyanti suaranya. ya, sudah jelas ya Bun. Ya, silakan. Awalnya saya kenal Dekar, yaitu dikenalkan dengan Katri yang ada dari Bekasi. Dia adalah teman saya, teman bermain, teman sekolah, dan teman sekampung. Terima kasih Katri, semoga ilmu DKR bisa memberi hidayah kepada keluarga saya dan keluarga Katri semua. Dan dulu saya dikenalkan sama Bunda Hanita dari Madiun. Dulu saya pernah bekerja di pabrik yang lumayan besar di daerah Semarang ini, Bapak Ibu. Eh, awal dari itulah datang cobaan bertubi-tubi menghampiri saya, yaitu karena PHK. Saya sempat kaget juga waktu itu. Saya juga kaget karena saya tidak punya kesalahan apa-apa, terus diberhentikan dari itu sebagian, ada yang
Terus kan ibu bekerja dan sebagian ada yang diistirahatkan karena perusahaan saya mengalami krisis ekonomi. Dan itu awalnya dari dampak pandemi seperti itu Bapak Ibu. Terus itu berjalannya waktu sebagian ada PHK kayak gitu. Saya juga bingung gimana ini. Terus saya mempunyai inisiatif untuk itu jualan di kampung. Eh, Berjalannya waktu jualan di kampung juga tidak bisa memperbaiki ke ekonomi pada keluarga kami. Itu karena pada sudah saat saya coba macam-macam. Karena dihutang sama tetangga saya. Padahal untuk pulaan besok saja, padahal kami tidak ada uang. Buat pulaan itu semua sudah habis. Tiap saya tiap saya pulang dari jualan itu, saya selalu ngeluh sama suami. Terus suami saya, terus suami saya bilang gini, ya sudah, tidak usah jualan aja. Ya, saya malah sama suami saya di berjalannya waktu, saya kan sudah biasa itu untuk kerja. Diam di rumah saja juga tidak enak. Akhirnya, akhirnya saya, akhirnya saya juga mempunyai inisiatif untuk cari kerja. Jadi saya menghampiri teman saya. Terus teman saya bilang gini, maaf, sementara ini tidak ada loker, kerjaan saya juga tidak begitu ramai, belum ada loker Pak Yanti bilang. Terus akhirnya saya pulang Bapak Ibu. Sampai rumah Allah itu juga menguji sama saya, sama keluarga kami. Rumah saya kebetulan maling. Rumah saya kebetulan maling, padahal yang diambil itu adalah perhiasan saya dan perhiasan anak saya. Padahal barang itu adalah satu-satunya untuk menolong biaya kehidupan kami keadaan mendesak kayak itu keluar masuk masuk itu berarti saya saya menangis Bapak Ibu, saya bingung, saya bingung gimana ini coba saya setuju sama tetangga saya, tapi ini landasan apa? Bukti saya tidak ada, CCTV juga tidak ada. Saya menangis terus kadang sewaktu dari kerja itu bisa sampai itu namanya selalu keras dari awal bulan ekonomi saya mulai gak enak, walaupun juga tidak enak. Dan sama tetangga saya juga rasanya tidak enak, tidak nyaman soalnya tidak saling tegur mereka. Setelah saya kenal dengan alhamdulillah suatu ada kajian ada kelas satu yang dipimpin beliau Bapak Harun dan diantaranya rezeki tidak akan datang pada hati orang yang punya sebaik iri rezeki. Lah pada saya juga akhirnya
dan bisa mengapresiasikan seperti ini ya, yang berjauhan yang bukan cuma Mungkin bisa dilepas saja Bu Suyanti untuk headsetnya, dicabut dari ininya, dicabut dari HP-nya. Terus akhirnya saya juga bingung sekali waktu itu, dan saya terapkan saya dengan ilmu DKR yang dibimbing beliau Bapak Haji Harun Ar-Rasyid, diantaranya rezeki tidak akan datang pada hati orang yang mempunyai sifat angkuh, iri, dan sombong. Dan padahal itu adalah kehidupan saya sehari-hari, dan saya sudah bosan menjalani kehidupan seperti ini terus. Akhirnya perlahan-lahan saya jauhkan sifat-sifat itu. Terus diantaranya lagi, rezeki itu datang pada, dan seperti ini, rezeki itu seperti kita memberi makan ayam. Semakin ayam dikejar, semakin dia akan pergi. Tapi kalau kita memberi makan dengan umpan dan dekat, sabar, telaten, kita taruh pada tempatnya masing-masing, rezeki itu akan datang. Perbaiki HPS. Terus saya memperbaiki HPS saya. HPS saya, sikap saya kepada suami tidak bagus, sikap saya kepada tetangga saya juga tidak bagus. Akhirnya aku dekati itu suami saya. Aku dekati suami saya dan saya ajak ngobrol dengan lembut, walaupun di awalnya itu ngomongnya selalu nada tinggi. Alhamdulillah Bapak Ibu, selama saya ngobrol sama suami saya dengan nada rendah, akhirnya saya perbaiki itu sama tetangga saya. Waktu ketemu sama dia, saya juga menyapa, salam dari mana Mbak gitu, tapi dia seolah-olah kayak tidak kenal. Mungkin dari hatinya, apa benar itu suratnya Mbak Yanti ya? Terus dia tanya lagi, gimana Mbak Yanti, dari mana Mbak gitu. Terus dia bilang, jawab, oh dari tempat ke saudara gitu. Berjalannya waktu, saya ketemu sama itu tetangga saya, sering apa juga akhirnya baik. Terus terapi-terapi itu saya terapkan tiap hari Bapak Ibu. Terapi maaf, terapi syukur, itu saya jalani tiap hari. Alhamdulillah, semua aku pasrahkan pada Yang Kuasa, pada Allah. Semua barang-barang saya yang diambil sama orang, jadi saya pasrahkan sama Allah. Dan akhirnya Bapak Ibu, Mungkin Bu Suyanti bisa difokuskan untuk keajaiban-keajaiban apa saja yang sudah didapatkan. iya. Terus keajaiban itu ada Bapak Ibu. Keajaiban itu ada. Suami saya naik pangkat dan anak saya tidak jadi berhenti untuk kuliah. Itu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Harun yang telah atas bimbingannya, atas ilmu DKR yang diberikan kepada saya. Terima kasih Bapak Harun atas beserta Bunda Ana, dan terima kasih kepada Bu Henda Hindika bersama Kakak Sriana yang sering dan telaten membimbing kami untuk setelah subuh itu jamaah membaca surat Yasin dan surat Al-Waqiah, dan sering memberi sharing-sharing kepada kami semua. Cukup sekian Bapak Ibu, itu testimoni dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan suaranya nggak jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mudah-mudahan Bunda Suyanti
dengan terus mempraktekkan ilmu dasarnya keajaiban rezeki, Allah hadirkan keajaiban-keajaiban yang lebih banyak lagi kepada Bunda Suyanti dan keluarga. Dan semoga dengan terus mempraktekkan ilmu dasarnya keajaiban rezeki, Allah hadirkan rezeki dari arah manapun yang tidak disangka-sangka. Amin ya Robbal Alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan kembali. Kami hadirkan yang keempat, beliau juga seorang ibu yang sudah mempraktekkan ilmu dasarnya keajaiban rezeki dan Allah sudah hadirkan keajaiban-keajaiban kepada beliau dan keluarga. Kami hadirkan yang keempat, Bunda Saidah dari Brebes. Bunda Saidah, ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Saya dari Kemenlu Kabupaten Brebes. Saya adalah seorang pensiunan guru SD. Terima kasih kepada Bunda Utami dan Pak Eko yang sudah memberikan waktu untuk bertestimoni di pagi hari ini. Awalnya saya kenal DKR dari sahabat saya yaitu Kak Siti. Sebelum kenal DKR, saya selalu hidupnya gelisah atau tidak tenang. Setelah saya temukan dengan Kak Siti, saya diajak untuk hadir di kajian DKR. Awalnya saya menolak. Apakah itu DKR? Nah, itu DKR. Tadi ikut kajian DKR. Saya jawab, belum Kak. Kak Siti tidak bosan-bosan mengajak saya untuk mengikuti ikut kajian DKR. Setelah itu saya pikir-pikir, kenapa saya nggak ikut kajian DKR? Lalu lama-lama saya simak pada YouTube yang dikirimkan oleh Kak Siti. Ternyata luar biasa ilmunya. Yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Harun Ar-Rasyid. Setelah beberapa mengikuti kajian DKR, saya hatinya tenang, tidak gelisah. Dan di samping itu, saya mengikuti dan mempraktekkan terapi-terapi dari Pak Haji Harun. Seperti terapi maaf kalau mau tidur, juga terapi ikhlas. Dan bangun tidur adalah terapi syukur. Serta mempraktekkan juga sedekah subuh setiap hari. Alhamdulillah hati saya semakin tenang, ayem, tentram. Di hati yang dulunya anak-anak selalu cuek pada saya. Alhamdulillah anak-anak sekarang lebih memperhatikan pada saya dan lebih sayang. Anak-anak dulunya nggak pernah kasih uang sama saya. Setelah saya ikut kajian DKR, alhamdulillah anak saya setiap hari Jumat selalu memberikan uang pada saya. Dan alhamdulillah pula rezekinya selalu mengalir dari anak-anak yang baik. Alhamdulillah ilmu DKR bisa berubah kehidupan saya dan anak-anak semua pada saya. Kepada saya dan lebih baik lagi. Itulah yang saya alami keajaiban bahwa anak-anak selalu menurut dan patuh pada saya. Terima kasih.
Saya mohon doa restu ayah bunda. Saya juga pengen hadir ke Baitullah, ikut gua 1111 di bulan Januari. Demikian testimoni yang saya sampaikan. Kalau ada kurang lebih kata-kata saya, mohon maaf lahir batin. Terima kasih pula kepada guru besar kita, Bapak Haji Harun Ar-Rasyid, dan Bunda Ana atas ilmu TKL-nya. Juga terima kasih pula pada Bapak Eko dan Bunda Utami atas waktunya untuk saya testimoninya. Terima kasih pula pada Kak Siti, sahabat saya, serta Bunda Sunarti yang selalu membimbing kami pada ilmu DKM. Alhamdulillah kita bisa anak-anaknya pada menurut. Demikian testimoni pada pagi hari ini. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya Bunda Saidah, dengan dipertemukan ilmu DKR. Allah hadirkan keajaiban-keajaiban kepada Bunda Saidah dan keluarga. Dan semoga Bunda Wasilah mempraktekkan ilmu DKR dengan istiqomah. Allah hadirkan keajaiban-keajaiban yang lebih banyak lagi kepada Bunda Saidah dan keluarga. Terima kasih banyak Bunda, selamat beraktivitas kembali. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah beliau yang sudah mempraktekkan ilmu dasarnya keajaiban rezeki, yang sudah mendapatkan keberkahan serta keajaiban-keajaiban pagi ini sudah kami hadirkan. Mungkin ada yang suaranya agak ngelek mungkin dari sinyal Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah ibu-ibu semuanya yang sudah berkenan testimoni pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan dengan terus mempraktekkan ilmu DKR, Allah hadirkan keajaiban-keajaiban yang lebih banyak lagi kepada bunda-bunda yang sudah berkenan testimoni pada pagi hari ini. Dengan berakhirnya testimoni dari Bunda Saida tadi, berakhir sudah Bapak Ibu semuanya acara kita pada pagi hari ini. Semoga silaturahmi kita pada pagi hari ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Dan dengan kita terus mempraktekkan ilmu dasarnya keajaiban rezeki, Allah hadirkan keberkahan serta keajaiban-keajaiban kepada kita semuanya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Saya Utami selaku host pada pagi hari ini. Mohon undur diri, mohon pamit. Selamat beraktivitas kembali, selamat berhari libur bersama keluarga tercinta. Mohon maaf lahir dan batin, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali di hari Kamis yang akan datang. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.